ya dari tim Strangers. Iya. Misalkan satu yang terakhir ini dia, bahkan satu yang terakhir tersebut masih bisa mendapatkan knockdown. Untungnya NC2 menjadi penyelamat di area belakang. Dan Tiger X masih ada kemungkinan untuk dia diselamatkan. Tapi pertanyaan saya selanjutnya adalah apakah cukup waktunya untuk menyelamatkan seorang Tiger X. Dan juga setelah dia diselamatkan apakah punya waktu juga untuk menggunakan bandage ataupun first aid nanti karena sudah terlalu sakit zonanya kali ini. Dipaksa untuk menuju ke pulau SMB dan beberapa tim sudah berada di SMB dengan begitu nyaman. Lagi-lagi terlihat jelas bagaimana peperangan-peperangan tim yang udah nggak mungkin bisa dikatakan ya untuk masuk ke dalam zona biar komit selesai. Karena gini, better 4 points daripada nggak sama sekali. Itu yang menurut gue sekarang masih menjadi pola pikir dari masing-masing tim. Mungkin melihat Flash di hari pertama, mungkin melihat Bigetron di hari pertama di mana poin eliminasi ternyata bisa kok ternyata menyelamatkan gitu loh. Ketimbang memang 0 point sama sekali dan itu terbukti dari beberapa titik. Tapi gue punya komentar tentang Alter Ego. Apa tuh? Sebuah kekalahan mereka atas tim Flash itu sangat wajar terjadi. Perang nggak nih? Perang nggak nih? Oke, cabut. Poking Nah, kita lanjut dulu ya. Tadi Alter Ego tidak ada modal di depan. Sedangkan Flash udah mengirimkan seorang Ballsy. Jadi istilah gini, you win something tapi belum 100%. Nah, Flash maksimalkan itu gitu loh. Tapi tidak dengan Alter Ego. Akhirnya terculik satu persatu dan akhirnya Alter Ego kembali lagi. Nggak berhasil menyeberang. Ini sebenarnya kekhawatiran gue, Don. Dengan apa yang gue katakan di Sanok pertama tadi. Ternyata kejadiannya di Erangel kita yang terakhir. Dan itu harusnya jangan sampai terjadi lagi, apalagi 2 game lagi. Dan gue katakan tadi kayak minimum banget 40 poin. Itu pun masih bisa dikejar gitu ya. Sekarang masih 34 dan hilang satu super weekend. Ini punishment-nya gede banget. Bisa jadi lu nggak final gitu loh istilahnya. Namun kalau kita ngomongin kehilangan Super Weekend, tidak hanya Alter Ego Talon yang sedang kita saksikan juga di ambang batas untuk mereka kehilangan Super Weekend yang pertama karena dibanding Alter Ego sebenarnya Talon lebih kritis lagi. Mereka ada di peringkat nomor 14. Dan jelas di peringkat nomor 14 hanya berjarak 2 angka saja untuk di 16 besar. Mereka sangat mungkin dikejar bahkan di hari ini oleh tim-tim yang baru bermain di hari ini atau tim yang datang dari grup B. Yoru tidak menunjukkan permainan yang begitu luar biasa. Tidak banyak elimination yang bisa dia hadirkan. Bahkan kalau kita ngomongin lagi Bocil yang baru dihadirkan menuju ke Talon season kali ini pun tidak terlalu mengangkat performa dari Talon. Banyak rotasi-rotasi yang sebenarnya bisa dimainkan oleh Talon dengan begitu baik. Tapi setelah mereka sampai ke titik rotasinya tidak ada end product yang bisa dilakukan oleh Talon. Tidak ada fight yang bisa mereka menangkan. Itu yang menjadi masalah Talon sejauh ini. Ya, dan ini akan menjadi 3 pertandingan terakhir atau 3 kesempatan terakhir untuk mereka semuanya. Sama seperti halnya tim-tim yang lainnya. Tapi OsJTH dan juga Sam9 kali ini bertemu satu sama lain. Oh my god, 2 pemain dari OsJTH. Dari 3 yang masih tersisa sudah low HP. Harus berlindung terlebih dahulu dan juga melakukan healing terlebih dahulu. Tapi pemain-pemain dari tim Sam9 is here. Tapi ternyata langsung di welcome oleh sebuah spray down yang menghantarkan Sam9 tereliminasi. Selesai, nampaknya Sam9 permainan barbar di awal hanya menghasilkan 4 elimination. Karena sebenarnya potensi untuk mereka mendapatkan elimination lebih tinggi sangat terbuka. Apalagi tadi sudah bisa memberikan knockdown demi knockdown menuju ke OsJTH. Tapi pada akhirnya hanya 4 yang bisa diambil oleh Sam9 di match kali ini. Tanpa adanya placement point di tempat yang berbeda Alpha. Sangat sibuk pemain yang satu ini, sudah menjadi gel namun dia juga harus mengangkat performa dari segi placement agar timnya bisa sampai mendapatkan poin demi poin di setiap match ya. Apalagi Alpha juga diharapkan mampu memberikan elimination dan dia dipaksa kembali untuk bergerak sibuk menjadi seorang Alpha. Banyak kegiatan-kegiatan harus dia lakukan. Oh my god, dan ini posisinya awkward banget lagi. Dia mau kemana juga serba salah sebenarnya. Udah kayak Warkop DKI, maju kena, mundur kena, nyamping kena, semuanya kena. Dan bahkan langsung tereliminasi karena memang langsung dihabisi atau dilemparkan molotov tadi sama Mas Bose di sini. Dan tim Flash mereka masih bisa bergulir melanjutkan perjalanan mereka dengan 5 eliminasi poin. Namun di sisi yang lainnya, Boom Esports bertemu dengan tim Talon. Dan sekali lagi ini adalah ujung tanduk banget posisi untuk tim Talon. Apalagi mereka min 1 juga kekuatannya. Hanya bisa memaksimalkan 3 pemain yang tersisa aja. Akan coba untuk menyisiri lantai demi lantai, rumah demi rumah untuk bisa melihat menuju ke arah Boom Esports. Tapi Yami yang tadinya tidak terlalu awas, tidak terlalu aware akan ada posisi dari tim Talon. Dia yang bisa menangin duel tersebut dan bahkan keseluruhan pemain-pemain dari tim Talon berhasil untuk dihentaskan.
seperti terasa tidak ngobrol para pemain-pemain Talon di fight barusan karena keculiknya di masing-masing tempat tanpa adanya backup menuju ke Boom yang membuat Boom melenggang dengan 3 pemain. Mudah saja tadi fightnya selesai dimenangkan oleh para punggawa dari Boom. 5 elimination sudah menjadi hadiah dari Boom sejauh ini dan kembali peringkat nomor 14 didiami oleh Talon. Di bawahnya memang ada punggawa dari Strangers, tapi Strangers baru main di hari ini. Bayangkan mereka bisa terkejar oleh Sam9 yang juga baru bermain di hari ini. Dan ini yang jadi masalah cukup besar untuk Coach Sinyo dan juga Lovelam di belakang layar untuk bisa mengeluarkan Talon agar bisa bermain dengan lebih baik lagi. Tapi lemparan utility terjadi antara dua tim Malaysia. Antara tim Lions tadi berhadapan dengan Magnat. Tembakan terjadi. Yangti yang melakukannya, Flash. Di mana ada fight, di situ ada Flash dan Flash bisa mencuri 1-2 elimination dari fight yang sedang terjadi. Ini yang menjadi spesial dari tim Flash. Iya, tapi di situ udah ada trading ya yang bergulir antara Flash dan juga tim RRQ tadi, dan sementara waktu kali ini dari tim Flash hanya meninggalkan 2 pemain saja karena Zeus pun juga sudah langsung dihentaskan keluar dari game ini. Sementara waktu dari Celcom DG Alliance, mereka akan coba untuk memanfaatkan waktu ini huru-hara di antara tim-tim yang lainnya untuk bisa melakukan reset terlebih dahulu. RRQ akan coba untuk menghadapi pemain dari tim Flash ini. Genfos keluar, Lapar tinggal sisa sendirian di depan sana menghadapi pemain dari tim Flash. Yang lainnya atau pemain-pemain dari tim RRQ yang lainnya baru saja touchdown di sekitaran dari seorang Lapar untuk bisa melakukan backup. Tapi Boom Esports pun juga mempunyai angle menuju ke arah mereka. Azel berhasil nabrak satu pemain dari Flash. Yangti ditabrak, menyisakan hanya Bows saja sebagai active player. Bows akan ditabrak juga, ternyata gagal. Backup cepat dilakukan oleh Nerpeko. Granat sudah dilemparkan, Nerpeko gagal juga granatnya. Belum bisa melukai seorang Bows. Lapar, fokus untuk nge-end terlebih dahulu. Tapi lebih baik dibandingkan nge-end, mencari satu yang lainnya karena akan otomatis end semuanya. Justru tumbang, ini yang menjadi bahaya. Dua pemain tumbang, harus cepat Lapar datang ke area ini. Dan Lapar jangan sampai menyerahkan nyawanya gratis menuju ke Bows. Dan clutch bisa dilakukan. Namun Lapar melakukan healing terlebih dahulu. Bows mengetahui di mana Lapar berada. Utility dimainkan oleh Lapar, akan segera di-cook. Namun berganti dengan sebuah DBS. DBS kembali di tangan dari seorang Lapar. Tembakan dilakukan Bows. Alot sekali untuk melihat Bows ditumbangkan oleh Lapar. Dan Lapar melakukan tembakan lagi dan lagi. Saya justru memikirkan bagaimana nasib dari dua pemain yang knockdown. Ternyata sudah menjadi confirm elimination. Sudah sama-sama low HP. Tapi Lapar melontarkan granat kah? Tidak, ternyata dia lebih memilih untuk maju. Dan dia maju menuju kematian. Karena Bows berhasil untuk mengeliminasi last man standing tersebut. Tapi pada kenyataannya Ozja yang memang sedari tadi mengetahui posisi antara Bows dan juga Lapar. Mereka lah yang berhasil untuk menghentaskan seorang Bows. Oh my god. Ya, terlalu fokus untuk nge-end satu pemain yang memang sudah di-knockdown oleh Lapar tadi, itu yang menjadi malapetaka, menjadi 2 melawan 1. Bayangkan jika keadaannya 3 melawan 1, pastinya akan lebih mudah untuk bisa nge-end seorang Bows untuk bisa memenangkan fight tersebut. Namun Eldoge mungkin ada pandangan yang lain. Memang setiap poin itu berharga ya. Gua rasa penjabaran dari Sansku dan Donat tadi udah sangat-sangat menjelaskan bagaimana kejadian yang terjadi. Dan Bows, gimana pun walaupun memang bukan dari Indo ya, tapi tetap harus di-shout out permainannya. Itu permainan yang sangat luar biasa sekali. Buat teman-teman mungkin bingung, ngapain sih loncat-loncat si Bows? Itu mengurangi waktu untuk Lapar melakukan healing. Walaupun akhirnya berhasil, tapi Bows lebih mawas di mana datangnya seorang Lapar gitu loh. Jadi akhirnya bisa dilawan. Dan lagi-lagi ketika membahas tim Flash, Zeus, Bows, ini 2 player gila banget. Step up Flash di season kali ini gak lepas dari 2 player yang angkat tadi kita bahas bersama-sama. Dan mereka pun juga sudah bisa at least ya, walaupun finish di tengah-tengah pertandingan, 8 total eliminasi poin sudah dikantongi oleh tim Flash. Tapi kali ini pertemuan antara tim Tam Entertainment versus CD Alliance tidak terbendung lagi. Min 1 kekuatan dari Tam Entertainment masih dalam keadaan knockdown, tapi langsung di finish oleh granat yang dilontarkan oleh Olio. Olio menggunakan FPP mode, namun ada lemparan utility menuju ke pertahanan dari Celcom DG Alliance. Iftar di belakang masih berjibaku dia sendirian. Golf 3 berputar dengan Miradonya, cari informasi, namun tidak kunjung banyak informasi yang didapatkan, sehingga kalau kita lihat justru di arah yang berbeda, Esozip memanfaatkan satu kendaraan yang tadi agak nyangkut nampaknya. Lemparan granat kembali dilakukan oleh Ozja setelah menyelesaikan fight menuju ke Bows dari Flash. Ozja ingin lagi dengan cara yang sama, yaitu utility, dan diam-diam Ozja TH
sudah berada di peringkat nomor 2. Poin demi poin dikumpulkan oleh mereka. Bahkan elimination sudah ada 9 bagi pemain-pemain Osja. Memang begitu luar biasa Zed Bull yang kali ini memberikan 6 elimination sendirian. Gewi sebagai pemain kawakan, pemain yang cukup lama berada di skena e-sport PUBG Mobile. Sebelumnya Gewi sempat berada di PW88 tim Thailand waktu di PMGC 2020 saat itu, dan saat ini kembali lagi dia menuju ke turnamen tertinggi PUBG Mobile. Sebelumnya Gewi ternyata sempat main di PMCL, gue juga baru tahu di Osja Kamboja. Iya. Tapi di sini kita melihat terlebih dahulu ya posisi yang sudah di-reveal juga sama observer kita tadi. Osja TH, Celcom Digi Alliance dan juga Time Entertainment udah diketahui posisinya di bagian timur. Lumayan terbuka juga, sementara waktu di bagian polar opposite mereka, yakni di bagian sebelah kiri dari circle kita, terdapat Bumi Sports dan juga di Xavier yang masing-masing mempunyai compound juga, saling berseberang-seberangan, saling juga udah aware mengenai posisi satu sama lain. Kagendra sementara waktu mereka juga mempunyai compound, tapi compound dari Kagendra sudah mulai ditinggalkan oleh zona sehingga mereka harus bergerak, dan kayaknya pergerakan mereka akan coba untuk dilakukan saat ini juga. Kelihatan juga atau ke spot oleh pemain-pemain dari Boom Esports, diberikan beberapa tappingan oleh seorang Frenzy dan dihalau, at least bisa untuk meminimalisir pergerakan yang bisa saja dilakukan oleh Kagendra. Tapi nyatanya dari tim Kagendra langsung aja tancap gas, ngeng. Gak peduli dengan adanya spray down yang dilakukan oleh Zero tadi, karena memang pemain-pemain dari Boom Esports ini tidak bisa menghasilkan sesuatu. Tapi touchdown di bagian sekitaran Time Entertainment di welcome juga dengan beberapa tembakan, tapi Explosive lah yang tumbang. Masih ada 2 punggawa yang lainnya, tapi ternyata digangguin juga oleh seorang Casper. Masih ada trading knock yang bergulir antara 2 tim ini, tapi masalahnya Celcom Digi Alliance bisa aja untuk gangguin mereka, dan Time Entertainment pun juga menjadi seorang victim antara 2 tim tersebut. Pak sayap Kagendra mulai melambung saat ini. Setelah di match sebelumnya kita ingat Kagendra #2 dan Kagendra masuk kembali ke top 5. Ini adalah kesempatan late game selanjutnya untuk Kagendra. Bisakah diselesaikan dengan menghasilkan peringkat yang lebih baik lagi atau winner-winner chicken dinner, karena sebelumnya mereka sudah ada di peringkat nomor 2. Lemparan granat dilakukan oleh beberapa pihak, salah satunya adalah Olio menuju ke pertahanan dari Osja. Namun Smoke juga terus mengiringi langkah dari tim Celcom Digi Alliance. Lemparan granat selanjutnya Iftar ternyata menghukum Lele Boy. Ya, 1 pemain tumbang, masih 3 pemain yang masih aktif dari tim Kagendra. Casper akan coba untuk melontarkan sebuah granat. Oh my god, ada 2 granat berbeda dari 2 tim yang berbeda yang menuju ke arah pemain-pemain dari tim Celcom Digi Alliance. Tapi masih bisa untuk menyelamatkan diri. Olio mendapatkan damage cukup signifikan. Lebih dari setengah HP baru tadi tergerus, harus cabut terlebih dahulu, healing terlebih dahulu. Tapi pastinya posisi masing-masing pemain dari Celcom Digi Alliance ini udah mulai di-download oleh pemain-pemain dari Kagendra yang udah balik lagi dengan 4 punggawa mereka. Mereka bisa untuk memanfaatkan waktu ini, ruang ini pula untuk bisa melakukan revive. Tapi di Xavier pun juga langsung cabut dari compound mereka, mau join the fight. Langsung dipretelin satu persatu oleh pemain-pemain dari tim Boom Esports, tapi yang bisa mendapatkan adalah tim CD Alliance. Satu tembakan yang begitu sempurna dilakukan kembali untuk menumbangkan Kagendra. Olio menjadi momok berbahaya bagi Kagendra dan harus segera diselesaikan. Iftar dan Olio diberikan kesempatan atau diberikan tugas untuk bisa mantau ke Kagendra, dan pemain-pemain Celcom Digi Alliance terus bisa memberikan tekanan-tekanan untuk Kagendra. Di tempat yang berbeda, Boom mencoba untuk merasak masuk menuju ke pertahanan dari Xavier, tapi apa daya dibatasi dengan tembok kokoh dari Xavier dan membuat Yami kesulitan sekali untuk naik ke atas sana. Bahkan Zero sudah menjadi korban. Revive harus dilakukan. Sempatkah untuk bisa megang seorang Zero, karena granat kembali dikirimkan Lamborghini. Menjadi pemeran antagonis, menjadi momok berbahaya bagi pertahanan dari Bumi Sport. Oh my god, ini bahaya banget, apalagi posisi mereka ini sedang berada berhimpit-himpitan ya, berdempetan. 3 pemain dari tim Boom Esports ini, tapi mereka juga diuntungkan dengan di Xavier yang kayak gak 100% komit, gak 100% mereka bisa fokus menuju ke arah tim Boom Esports. Karena mereka pun juga split fokus menuju ke arah Osja TH dan juga Kagendra yang udah ke spot satu persatu. Osja TH, Zed Bull Evo gak bisa bertahan lama-lama dan mereka harus tereliminasi di posisi yang keempat, meninggalkan 3 pemain dari di Xavier, 3 pemain dari Boom Esports dan 4 pemain dari tim Kagendra. Seperti apa yang sudah kita lihat di match sebelumnya, 3 tim, 2 tim Indonesia, 1 tim Vietnam. Nice. Xavier sebelumnya juga berada di top 3 dan kali ini dibombardir oleh 2 tim Indonesia.
Boom bersama Kagendra datang beriringan dan langsung memulakan Xavier menuju ke lobby. Oh my god, tapi on the other hand, Boom Esports pun juga min 2 kekuatan mereka. Hanya meninggalkan Yami seorang diri selepas kita bisa melihat adanya di Xavier yang dibantai habis langsung dipulangkan. Dan Boom Esports Yami tinggal sisa seorang diri, nggak bisa untuk menghalau 4 pemain dari Kagendra yang mendapatkan winner